Oke pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel saya, channel YouTube Nia Supriyati. Oke, semoga kita semuanya ya sehat walafiat ya, walau dalam keadaan sesulit apapun ekonomi di masa sekarang ya, terutama di tahun yang kita hadapi ya, tahun ini 2023 sangat teramat sulit karena harga-harga merangkak ya, menaik dengan drastis. Bahkan yang tadinya kita aman-aman aja ya untuk mengelola keuangan, ternyata ada sesuatu hal yang harus kita kuras ya, dari harga-harga tertentu yang cukup lumayan bikin kaget intinya ya, terutama harga bahan pokok beras pemirsa ya, karena beras adalah makanan pokok sehari-hari warga masyarakat Indonesia ya. Jadi makanan pokok ini nasi pemirsa ya. Alangkah baiknya kalau andaikan ya harga beras tidak melambung tinggi ya, mungkin masih dalam zona aman lah ya keuangan, baik secara kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang diutamakan ya beras pemirsa ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati lah masa-masa yang sulit ini ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Jangan takut enggak makan, walaupun harus diganti alternatif dengan bahan pokok yang lain ya. Andaikan kalau memang bisa menjadi sebuah asupan makanan yang bisa menjadi pengganti daripada bahan pokok ya, itu masa sah aja, tapi tidak akan sama ya nutrisi ya yang ada di beras maupun di bahan yang bentuknya umbi-umbian atau bahan makanan pengganti daripada beras ya. Karena sudah terbiasa makan nasi ya, mudah-mudahan walaupun ada ala kadarnya di rumah, kita makan seadanya, ya penting beras ada stok di rumah ya. Mudah-mudahan aja intinya kita semuanya sehat walafiat, walau dalam pola makan yang mungkin kurang seimbang, karena ya tidak adanya kesesuaian atau suatu keseimbangan lah pemirsa ya, antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya ya. Banyak-banyak berdoa aja, karena hal ini memang bisa dibilang sangat sulit, tapi harus bagaimana lagi, nggak ada pilihan lain. Karena bertahan hidup untuk di masa sekarang ya, kita perlu suatu kesabaran, ikhlas untuk menerima keadaan sekarang ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya bisa menyesuaikan diri lah dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, seandainya kalau memang bisa berubah ya, dari kondisi ini ke kondisi yang lebih baik lagi. Walaupun kita harus melewati masa-masa sulit seperti ini, yakin dan selalu percaya kepada Yang Maha Kuasa, di balik kesabaran pasti akan ada suatu hasil yang bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan
bisa lebih baik lagi. Selalu bersyukur dan selalu lapang dada, karena kita sebagai rakyat biasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai rakyat kecil, apalagi seperti kita ini ya, cuma bisa pasrah, tapi tetap berusaha ya, sesabar mungkin, karena untuk memaksakan diri untuk berontak begitu ya, lebih baik kita sebagai warga masyarakat yang tetap tahu batas harus seperti apakah kita sebagai warga masyarakat dalam kondisi yang pas-pasan ya. Oke, tetap tersenyum, semangat selalu. Mudah-mudahan anak cucu kita, generasi yang akan mendatang, lebih baik lagi kehidupannya dibandingkan kita sebagai orang tua yang harus mengalami masa-masa sulit seperti ini ya. Makanya berikanlah bekal selalu buat mereka sebuah ilmu pengetahuan, biar mereka bisa menunjang perekonomian secara lebih baik lagi. Karena ilmu pengetahuan itu adalah hal yang sangat bermanfaat sekali ya, berguna dan berfaedah untuk bekal hidup mereka di masa yang akan datang, masa yang transisi, masa yang penuh dengan situasi penuh tantangan ya. Kita aja merasakan di zaman sekarang udah sulit seperti ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang generasi-generasi baru bisa menikmati hasil jerih payah daripada kesabaran para orang tuanya begitu ya. Jangan merasa sempit, jangan merasa putus asa, karena Allah itu telah memberikan sebuah rezeki kepada setiap hambanya ya. Begitu pemirsa. Oke, sekian dulu dan terima kasih.